Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YT RMD, channel yang akan menceritakan kisah novel. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Bantu support channel ini ya teman-teman, agar lebih berkembang. Terima kasih dan semoga terhibur. Suami dikilku ternyata pengusaha. Bab 16. Wulan menggelengkan kepalanya. Ayo duduk dulu. Ega membimbing Wulan untuk duduk di sofa. Wulan menurut saja, mengikuti Ega duduk dan menaruh kotak makanan di atas meja. Wah, ini masakan Wulan ya? Tanya Ega melihat kotak makanan itu. Tangannya sudah menarik kotak itu, tapi Wulan menahan tangannya. Mas, Nyonya Brahmana itu siapa? Dari aku masuk tadi, mereka memanggilku Nyonya Brahmana. Apa mereka salah sangka, mengira aku Nyonya Brahmana? Wulan kembali bertanya. Ega ingin tertawa, apalagi melihat wajah penasaran tingkat Dewa Wulan. Dia akhirnya terkikik juga. Itu membuat Wulan kesal. Mas, kok malah ketawa? Memang yang namanya Nyonya Brahmana itu mirip denganku ya? Wulan kembali bertanya. Kita makan dulu yuk. Aku lapar banget. Dari tadi pagi belum sarapan loh, ucap Ega. Astaga, jadi tidak sarapan tadi pagi? Tanya Wulan sedikit khawatir. Ega menggeleng saja. Baiklah. Wulan cepat-cepat membuka kotak makanan itu. Sebentar, Ega mengambil HP-nya dan menghubungi Riko. Tidak butuh waktu lama, Riko datang membawa minuman segar. Tuan, Nyonya Brahmana, ini minumannya. Terima kasih, sahut Ega. Nyonya Brahmana lagi? Wulan kembali bingung, menatap punggung Riko yang sudah keluar. Mas, Wulan hampir bertanya lagi. Ayo makan sayang, lapar, rengek Ega. Membuat Wulan tidak jadi bertanya. Mereka kemudian makan. Ega terlihat begitu menikmati makanan buatan istrinya. Nyonya Brahmana, Nyonya Brahmana. Pikiran Wulan penuh dengan nama itu. Siapa sih dia? Apa jangan-jangan? Tiba-tiba pikiran buruk Wulan terlintas di otaknya. Apa Mas Ega punya mantan istri? Kebetulan mirip denganku. Apa dia? Wulan terkejut saat jari Ega menyentuh bibirnya dengan tisu, membersihkan makanan di sudut bibirnya. Makannya yang benar sih, ucap lembut Ega. Wulan terpana ketika pandangannya menatap mata Ega. Mas, kenapa? Aku tampan ya? Atau baru sadar kalau suamimu ini tampan? Wajah Wulan memerah dan menunduk karena malu. Tiap kali tatapannya beradu dengan Ega. Tiap itu juga jantungnya berdebar tak karuan. Padahal ini kan suaminya. Sudah setiap hari dia bertemu dan menatapnya. Wulan, Ega menaruh kotak makanan di atas meja dan mengangkat dagu Wulan. Ternyata istrinya secantik ini. Aku tidak menyangka kamu juga bisa tepat memilih baju seperti ini. Sangat sesuai dan pantas untuk menjadi Nyonya Brahmana. Wulan langsung membulatkan matanya. Dia itu siapa sih? Mas, jangan bikin aku bingung. Apa dia mantan istrimu? Ega sekarang yang terkejut. Mantan istri? Aku baru menikah 1 kali denganmu. Bagaimana punya mantan istri? Terus, Nyonya Brahmana itu siapa? Wulan benar-benar dibuat mati penasaran. Ega menghela nafas. Dia baru sadar jika istrinya ini tetap belum paham dengan siapa Nyonya Brahmana itu. Ega tersenyum hangat, kemudian mengambil dompetnya. Jantung Wulan sudah berdebar saja. Mas Ega pasti akan menunjukkan foto mantan istrinya. Wulan mengamati tangan Ega yang membuka dompet, menanti dengan dada berdebar saat Ega mengeluarkan sesuatu dari dompetnya. Aku tidak tahu. Apa kamu lupa? Atau kamu memang tidak tahu? Atau kurang peduli denganku? Ucap Ega. Dia mengulurkan sebuah kartu nama. Wulan tidak mengerti apa yang diucapkan oleh suaminya. Wulan menerima itu dengan tangan sedikit gemetar. Matanya mengamati kartu nama itu. Awalnya dia sedikit heran
kenapa Ega malah memberinya kartu nama? Bukan sebuah foto seorang wanita yang ia bayangkan tadi. Tetapi ketika melihat nama yang tertera di kartu nama itu, Wulan mulai mengerti apa kata-kata Ega tadi. Farega Brahmana. Wulan menatap suaminya, lalu kembali pada kartu nama di tangannya secara bergantian. Kamu benar-benar tidak peduli dengan suamimu rupanya. Ega berbicara dengan nada kecewa. Wulan benar-benar merasa bersalah. Mas, maafkan aku. Bukan begitu. Wulan itu nggak tahu, ucap Wulan. Dia memegang tangan Ega dengan wajah memelas, penuh rasa bersalah. Melihat itu, Ega tertawa kecil. Kemudian menarik tubuh istrinya dan memeluknya. Wajar, kan kamu menikah denganku karena terpaksa. Jadi wajar saja kalau nama panjang suamimu saja kamu tidak tahu. Tidak penting mungkin ya, sindir Ega. Tapi bibirnya beberapa kali mengecup kening Wulan. Ya ampun mas, maafkan aku. Aku bukan seperti itu. Maaf, Wulan kembali memelas. Aku ingin menghukummu jadinya. Ega mencubit pipi gembul Wulan, saking gemesnya. Bisa-bisanya nama panjang suamimu sendiri kamu tidak tahu. Istri macam apa ini? Lagi-lagi Ega menyindir Wulan. Wulan sampai dibuat tersipu malu. Jadi sekarang sudah tahu kan Nyonya Brahmana itu siapa? Tanya Ega. Wulan hanya mengangguk sambil masih tersipu malu. Sekarang sudah tahu kenapa mereka memanggilmu Nyonya Brahmana? Wulan kembali mengangguk. Dia mantan istriku ya? Mas Ega. Wulan memukul kecil dada suaminya. Bagaimana mungkin disebut mantan? Masih aku peluk erat begini. Ega mengeratkan pelukannya. Cukup Mas Ega. Ega tertawa. Sementara Wulan dalam hati benar-benar malu. Ternyata Nyonya Brahmana adalah dirinya sendiri. Biasanya orang kaya memang begitu, akan menyebut seorang istri pengusaha dengan nama belakang suaminya. Sekarang Wulan baru ingat dan berjanji akan mengingatnya selalu jika nama suaminya adalah Farega Brahmana. Ah, hati Wulan mendadak berbunga-bunga. Jiwanya seperti melambung tinggi ke awan-awan. Nyonya Brahmana. Bagaimana mungkin seorang gadis katro yang dulu sering dihina orang karena kurang pergaulan, tidak memiliki kenalan pria, dan kerjanya ngumpet di dalam rumah, sekarang menjadi seorang Nyonya Brahmana. Mas, jadi ini tempat kerjamu? Wulan bertanya sambil melepaskan pelukan Ega. Ini kantor pusat namanya, gedung perusahaan Brahmana Group, jawab Ega. Kamu mau tahu apa saja bisnis yang aku jalankan di perusahaan Brahmana Group milik suamimu ini? Ucap Ega sambil menggenggam tangan istrinya. Wulan mengangguk. Baik, aku beritahu agar tidak ada lagi dusta di antara kita. Haha, Ega berkata sambil tertawa. Tentu saja Wulan ikut tertawa. Kamu bukan pendusta mas, tapi tidak bercerita. Jadi hidup kita penuh rahasia. Ega kembali tertawa. Baiklah. Mulai sekarang tidak ada lagi sesuatu yang perlu ditutupin lagi. Semua tentang aku dan kamu. Hihi, Ega kembali drama. Wulan ikut terkikik kecil. Rupanya wibawa suaminya hanya untuk orang-orang tadi. Sementara di hadapannya, selain hangat dan romantis, suaminya juga penuh komedi. Jadi, perusahaan ini menjalankan bisnis di bidang properti dan bangunan. Jadi kalau ibumu pernah bertanya, apa aku kerja di bangunan? Ya, bisa dibilang begitu, jelas Ega. Sementara Wulan belum mengerti. Wulan masih belum paham. Ega bertanya. Dia tahu Wulan belum mengerti. Hehe, belum. Jadi begini, properti itu bisa serupa tanah, bangunan, rumah serta segala sarana dan prasarana yang termasuk di dalamnya. Jadi Mas Ega membeli tanah, menjualnya lagi, atau membangun rumah baru, kemudian menjualnya. Membeli rumah bekas kemudian merenovasi, membangun villa, apartemen, penginapan, dan begitulah, semuanya untuk bisnis. Wulan mulai paham, begitu tercengang dengan kenyataan. Suaminya ternyata bukan hanya pembisnis, tapi seorang pengusaha. Bukan pengusaha abal-abal, tetapi memiliki perusahaan besar seperti ini. Bagaimana mungkin
Suaminya dihina oleh keluarganya, menganggap seorang kuli bangunan. Tapi Wulan tidak bisa menyalahkan mereka. Lagi-lagi ini salah suaminya, bukan? Siapa suruh datang dengan penampilan dekil dan motor butut? Siapa suruh tidak mengenalkan dirinya secara detail? Tetapi Ega pernah menjelaskan alasannya. Benar juga, dia seorang pengusaha ternama. Mencari istri pasti tidak boleh sembarangan. Harus benar-benar yang tepat. Kebanyakan wanita sekarang memandang harta. Mau jelek kek atau suami orang saja digasaknya. Yang penting banyak duit. Itu kebanyakan, tapi tidak semua wanita seperti itu. Ah, apa aku wanita yang tepat untuk Mas Ega? Tiba-tiba Wulan merasa tidak percaya diri lagi.